Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Zikian dengan NIM 1303210158 dari program studi Satu Teknologi Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar materi dari mata kuliah algoritma pemrograman yaitu tracing selection. Jadi di sini kita memiliki codingan berupa berikut yang akan digunakan untuk mengurutkan mengurutkan descending, itu maksudnya dari besar ke kecil dengan array sebagai berikut. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita akan menjalankan prosedur sesuai yang ada di tabel ini. Yang pertama, kita akan menentukan dulu nilai n. Nilai n adalah nilai dari keseluruhan ya, array yang terisi. Berarti dari array 0, 1, 2, 3, 4 ada total 5 array yang terisi. Lalu kita akan mengisi tabel yang ada di sebelah sini sesuai dengan codingan yang telah disediakan sebelumnya. Lalu kita memiliki nilai pas sama dengan 1. Lalu kita akan tentukan apakah untuk yang while ini untuk pas sama dengan n kurangi 1. Karena kita dapat n nilainya 5 terus dikurangi 1, maka dia menghasilkan pernyataan true bernilai 4. Lalu IDX sesuai codingan yang di sini, IDX sama dengan pas kurangi 1. Karena kita dapat nilai pasnya 1, maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu I sama dengan pas. Kita dapat nilainya pas sama dengan 1, maka kita dapat nilai I sama dengan 1. Lalu kita buktikan apakah while I kurang dari 0, I kurang dari N. Karena kita dapat I nilainya 1 dan N nilainya 5, maka hasilnya true. Lalu kita tentukan nilai dari array if array IDX karena IDX bernilai 0, maka isi dari array 0 ada 17. Oke, 17. Lalu array I kita dapat nilainya 1, maka isi dari array 1 adalah 21. Lalu sesuai yang ada di codingan, apakah array IDX kurang dari sama dengan array I? Karena 17 kurang daripada 21, maka dia menghasilkan pernyataan true. Setelah true, maka then IDX kurang dari sama dengan I. Lalu di sini kita akan nilai IDX menjadi nilai I. Karena tadi nilainya I sama dengan 1, maka nilai IDX yang lama berganti menjadi 1. Nah, lalu and if I sama dengan I plus 1. Karena tadi kita dapat awalnya nilainya I sama dengan 1, maka I plus 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang nilai lama kita coret. Karena dia masih N kurangin 1 masih benar, maka kita lakukan lagi. Jika I kurangi N, karena I-nya masih benar, I-nya kan masih bernilai 2. Berarti kan masih benar dong, 2 dikurang 2 lebih kecil daripada 5. Lakukan then jangan lupa kita tulis pernyataannya true. Lalu kita mendapatkan lagi si array yang baru ini. Karena kita dapat nilai IDX-nya sama dengan 1, maka isi dari array 1 adalah 21. Yang lama kita coret, kita tulis yang baru. Lalu karena kita dapat nilai I-nya 2, I-nya berarti isi daripada array 2, yaitu 33. Yang lama kita coret, kita tulis yang baru. Sesuai dengan codingan, apakah nilai array IDX lebih kecil daripada array I? 21 lebih kecil daripada 33, maka menghasilkan pernyataan true. Lalu akan terus jalankan, lalu akan terus looping sesuai
sampai dengan I-nya false untuk nilai I kurang dari N. Maka ini akan terus berlanjut untuk IDX nilai IDX sama dengan I, karena kita dapat I nilainya 2, maka di sini kita tulis lagi IDX nilainya 2. Lalu terus and if I plus I tambah 1, berarti kita dapat juga I-nya, karena tadi awalnya I-nya bernilai 2, karena ditambah 1 menjadi 3. Lalu karena tadi pernyataannya masih benar untuk I kurang dari N, karena tadi I-nya masih juga 3, berarti menghasilkan pernyataan true. Lalu kita juga menentukan untuk array dari IDX, karena IDX kita sudah dapat nilainya baru untuk 2, maka isi array daripada 2 adalah 33, yang nama kita coret. Lalu juga untuk kita dapat nilai I yang baru itu bernilai 3, maka isi array daripada array 3 adalah 40, yang nama kita coret. Lalu kita bandingkan apakah array IDX kurang daripada array I. Karena 33 kurang daripada 40, maka menghasilkan pernyataan true. Lalu kita ulangi lagi sampai si I-nya itu kurang daripada N. Kita telah dapat ini, IDX sama dengan I. Yang baru itu bernilai 3, maka IDX yang lama kita coret jadi 3. Lalu kita tetap menggunakan pernyataan ini sampai si I kurang dari sama dengan 0. Berarti I kurang dari sampai I kurang dari N bernilai false. And if berarti karena kita sudah dapat sebelumnya si I ini bernilai 3, berarti 3 ditambah 1 berarti sampai dengan 4, yang sama kita coret. Nah, I kurang dari N, kita ulangi dari yang di sini. Karena I-nya juga kurang dari N, berarti masih bernilai true, karena si ini bernilai, berarti karena I kurang dari 5, 4 kurang dari 5. Lalu sama seperti sebelumnya, karena kita mendapat nilai DX3, berarti isi daripada array 3, berarti 40. Lalu 40 ini kita juga sudah mendapatkan nilai yang terbaru, yaitu 4. Maka kita tentukan array daripada array 4, berarti 56, yang lama kita coret. Lalu kita bandingkan apakah array IDX lebih kecil daripada array I. Jika benar, karena benar 40 lebih kecil daripada 56, kita tulis pernyataan true. Maka lakukan lagi untuk nilai yang IDX kurang daripada I. Nah, karena tadi kita sudah dapat nilai I-nya 4, berarti kita untuk IDX-nya bernilai 4, yang lama kita coret. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat ada perbedaan, yaitu kita end if pertama, lalu selanjutnya kita coba masukkan lagi yang nilai I yang terbaru. Karena nilai I yang sebelumnya kita sudah mendapat 4, karena dijumlahkan 1, maka dia akan menjadi 5. Otomatis yang di sebelah sini akan bernilai false, karena kita telah mendapat nilai yang eh, yang baru untuk nilai I-nya itu bernilai 5, maka dia akan menghasilkan pernyataan false. Untuk yang ini, karena si I-nya bernilai N, N-nya ini I-nya kita sudah terakhir mendapatkan yang nilai terbaru yaitu 5, kurang daripada N yang juga angkanya 5, maka dia pernyataan false. Maka yang selanjutnya akan kita kerjakan adalah mengerjakan codingan ke tahap selanjutnya, yaitu ke bagian attempt. Lalu yang selanjutnya yang bagian hijau maksud saya. Lalu yang selanjutnya kita akan kerjakan yaitu pernyataan yang temp sama dengan A plus min 1. Berarti nilai temp yaitu A plus min 1. A plus min 1 itu kan si pas itu kan nilainya 1. Dikurangin 1 berarti 0. Berarti array daripada 0. Berarti awalnya itu tempnya itu 17. Lalu di sini kita tentukan apas min 1 itu kan tadi nilainya kan kita dapat yaitu 17. 17 17
AIDX. Nah, AIDX itu kan terakhir kita dapat AIDX itu kan itu kan nilainya I. Nah, I itu yang terakhir bernilai 5. Nah, itu terakhir bernilai 5. Berarti A-nya berarti IDX itu bernilai 5, berarti array daripada 5. Array 5 itu berarti 56. Sorry, array Oh, sorry sorry, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya. Karena AIDX itu bernilai eh mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamannya. Nah, karena kita dapat AIDX itu, yang selanjutnya kita kerjakan ada kan yang baris 2 ini, A pas min 1 sama dengan berapa. Kita kan tidak mengetahui nilai A pas min 1 untuk yang bagian sebelah sini. Nah, cara mengetahuinya kan berarti kita dapat dari sini AIDX. Nah, IDX tadi kan terakhir itu bernilai 4. Nah, berarti yang kita tanya itu array 4, yaitu array 4 itu hasil nilainya 56. Lalu AIDX, lalu untuk AIDX yang baru, maka dia akan bernilai temp. Lalu maksudnya di sini akan terjadi pertukaran antara 17 dan 56 karena ditukar. Sehingga nilai pas sama dengan pas plus 1, maka setelah terjadi pertukaran si 56-nya akan menjadi di depan dan 17-nya akan menjadi di akhir. Berarti untuk urutan array yang terbaru akan menjadi seperti ini. 56, 17, mohon maaf, 56, 56, 21, 33, 40, 56. Nah, jadi sudah kita dapat nih array yang terbaru bernilai demikian dan sesuai dengan sifat descending, yaitu dari besar ke kecil memenuhi syarat. Oh, mohon maaf ini saya salah tulis lagi. Maka 56 harusnya menjadi 17. Mohon maaf saya tidak fokus. Nah, sesuai dengan pernyataan yang si descending itu, yaitu dari besar ke kecil, dan ini telah terurut. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.